Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasamu terlebih besar. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, selamat siang menjelang sore. Pada kesempatan kali ini saya kembali untuk live streaming dan di mana saya sedang berada di tempat Kaunganten dan di gereja GKI, di mana saya bersama dengan keluarga untuk bercengkrama. Dan pada siang hari ini saya ingin membawakan sharing renungan tentang pribadi yang suka menolong. Tadi pagi saya sudah sempat nyinggung dan saudara bisa membaca di Kejadian 24 ayat 1 sampai 67. Yang itu lumayan panjang. Kejadian 24 ayat 1 sampai 67. Saya akan bacakan. Steve dikenal sebagai lelaki muda yang ramah dan ringan tangan. Ia suka sekali menolong orang lain selagi dia bisa melakukan. Bahkan terkadang ia rela kesibukan atau aktivitasnya terganggu demi bisa menolong orang lain. Saya sendiri beberapa kali menerima bantuan ketika kami berada dalam komunitas mahasiswa. Saya pun bersyukur ketika sesekali membaca kabar lewat media sosial bahwa ternyata Steve masih memiliki semangat yang sama untuk menolong orang lain. Hari itu Ribka menunjukkan kualitas pribadi yang luar biasa, dikenal sebagai gadis yang berparas cantik di ayat 16 Keluaran itu. Ribka juga ternyata memiliki hati yang suka membantu. Ribka juga ternyata memiliki hati yang suka membantu. Kita dapat mengetahui hal itu ketika Abraham menemuinya untuk meminta sedikit air minum. Ternyata Ribka memberikan lebih dari yang diharapkan. Hamba itu diberikannya minum sampai selesai. Setelah itu giliran unta-untanya pun diberi minum lewat air yang ditimba oleh Ribka. Bayangkan betapa repot dan melelahkannya semua itu, terlebih bagi seorang wanita. Namun Ribka tidak ragu melakukan karena kegemarannya membantu sesama. Saudara kasih, pada dasarnya manusia senang dibantu. Dengan membawa spirit suka menolong dalam kehidupan keseharian, akan terbuka kesempatan hidup kita untuk menjadi berkat dan kesaksian bagi orang lain. Memang tidak mudah dan terkadang merepotkan. Tetapi yakinlah bahwa taburan kebaikan kita akan berbuah manis. Sama seperti kebaikan Ribka hari itu yang membuka jalan baginya untuk menjadi istri dari Ishak. Saudara terkasih, perikop di sini sangat menarik pribadi yang suka menolong. Tidak usah jauh-jauh, saya memberikan satu contoh. Saya bukan mau membanggakan diri saya sendiri atau bagaimana. Ini satu kesaksian, dalam kesusahan saya pun, keterbatasan saya karena ekonomi, saya tidak punya pemikiran saya harus bisa menolong seseorang, bukan karena paksaan. Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan orang kaya di saat menolong itu kecil, mudah lah. Tetapi di saat kita tidak mampu, kita memberi. Pemberian itu bukan berupa hanya materi, tetapi dengan tenaga, akal pikiran, serta katakanlah kayak saya sering donor darah untuk manusia. Dari situlah kita itu memiliki jiwa yang suka menolong. Saya sendiri pun di saat waktu saya pernah diberikan beras, mujizat Tuhan, beras satu karung itu 25 kilo. Saya tidak makan sendiri, saya bagi-bagikan pada orang lain. Karena apa? Saya tidak mementingkan diri saya sendiri. Kebanyakan manusia itu mementingkan diri sendiri. Contoh aja, simpel doa. Di saat orang ini
berdoa. Mereka apa? Mengatakan, Tuhan berikan aku kesehatan, berikan aku rezeki, berikan anakku kesehatan, kepandian, bla 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 segala macam. Coba yuk kita lebih peka mendengar apa maunya Tuhan. Sudahkah belum kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga? Nah, saudara sekalian, saya bukan membanggakan diri saya sendiri, karena saya, puji Tuhan, Tuhan menggerakkan saya, Tuhan memakai saya untuk melakukan, dan semua itu Tuhan yang menilai. Dari sinilah saya, puji Tuhan, Tuhan pakai, dan dari situ saya memberikan. Baik itu saya tidak memberikan diri saya sendiri, malah saya paling malas ketika ada orang kalau saya nggak perlu orang minta kepada saya mati daripada orang itu terang-terangan minta kepada saya. Jadi seolah-olah tanda kutip gitu kan. Nah, dari sinilah saya seperti melakukan kegiatan aksi donor darah pun. Donor darah di situ saya sebenarnya takut jarum. Dari situlah saya tahu manfaat apa darah kita, membantu setetes darah kita itu bisa membantu orang lain. Saudara bisa melakukan, Pak, saya kan nggak punya uang, nggak punya apa-apa. Oke, tetapi ketika saudara tidak ada apa-apa, di saat saudara mau membantu, baik dalam pemikiran, baik dalam tenaga, ataupun saudara mau donor darah, itu merupakan satu hal yang luar biasa di mata Tuhan. Ya. Daripada seseorang yang kaya bisa memberi dengan sombongnya tangan. Emang firman Tuhan dikatakan tangan lebih baik tangan memberi daripada kita meminta. Dari situ. Nah, saudara sekalian, kalau kita mempelajari tentang firman Tuhan itu sangat luar biasa dan dahsyat. Ketika kita menjadi pribadi yang suka menolong, percaya atau tidak, disitulah sosok Kristus ada di dalam hati kita. Orang lain bisa merasakan. Di era-era sekarang orang belum bisa melihat siapa Kristus itu. Begitu kita melakukan seperti itu, oh, sosok Kristus ada di dalam kita. Kita bisa dikenal, bukannya kita, tetapi oh, orang Kristen, pengikut Kristus ternyata baik, suka ramah. Contoh seperti Ribka, ya kan? Ketika Abraham meminta air, Ribka memberikannya lebih dari yang diinginkan oleh Abraham. Setelah selesai, Ribka kasih minuman kepada apa? Kepada hewan-hewannya. Di situ emang melelahkan, merepotkan. Tetapi apa? Kalau kita tidak melihat diri kita sendiri secara egois, kita melakukan itu bukan karena melakukan itu bukan karena manusia, tetapi melakukan itu untuk siapa? Untuk Tuhan. Dan itu sangat luar biasa, itu sangat dahsyat. Nah, banyak orang hanya meminta, tetapi tidak melakukan. Ayo sekarang back to basic. Kita lebih peka mendengar akan suara Tuhan. Saya men-sharing renungan seperti ini bukan hanya enak didengar telinga, bukan enak yang daging, menyenangkan daging, tetapi saya ingin mengetuk, ingin mendobrak saudara untuk bangkit. Ya, ikut Kristus itu betul sekali. Kita harus menjadi teladan. Teladan bagi siapa? Bagi orang-orang yang percaya. Maka dari itu di grup saya, grup berbuah dan menjadi dampak bagi sekitar. Kita harus menjadi dampak. Kita jangan bertumbuh saja, tetapi kita juga harus berbuah. Berbuah, mau usah buah yang besar, buah kecil aja, cherry atau kerasem yang kecil, udah kecil merah manis, dan itu bukan kita yang makan, tetapi orang yang menikmati. Dari situ orang mulut ke mulut, oh si ini. Dari situlah orang merasakan kita menjadi dampak, kita berguna bagi mereka. Ya. Dengan kata terakhir, pada dasarnya manusia senang dibantu. Emang betul, dengan membawa spirit suka menolong dalam kehidupan sehari-hari, akan terbuka kesempatan hidup kita untuk menjadi berkat dan kesaksian bagi orang lain. Emang betul. Ya. Memang tidak mudah
dan terkadang merepotkan. Tetapi yakinlah bahwa taburan kebaikan kita akan berbuah manis, sama seperti kebaikan Ribka hari itu yang membuka jalan baginya untuk menjadi istri dari Ishak. Firman Tuhan dikatakan apa? Kalau kita melakukan pekerjaan di dalam Tuhan, hasilnya tidak akan sia-sia. Cucuran keringat dan air mata kita tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Melainkan apa? Tuhan akan mengubah semuanya dengan damai, sukacita, dan kebahagiaan yang tidak pernah berhenti. Saya dengan kata penutup, suka menolong adalah bakti bahwa dalam diri kita kasih Allah bekerja dengan baik. Sekali lagi, suka menolong adalah bukti bahwa dalam diri kita kasih Allah bekerja dengan baik. Karena itu saudara, sekali lagi, kalau saudara ingin menjadi dampak dan berkat bagi banyak orang, tidak perlu saudara nunggu kaya. Kalau saudara punya pemikiran, punya tenaga, lakukan. Apalagi kalau suka donor darah, lakukan. Memberkati seseorang itu bukan dengan uang, bukan dengan makanan. Kita menolong dengan tenaga, dengan pemikiran, itu sudah cukup. Ya kan? Maka dari situ orang akan melihat, sekali lagi orang akan melihat. Selama ini di era sekarang 2020, tanya aja, sudah pernah melihat Yesus belum? Nabi Isa sosoknya seperti apa? Mereka belum tahu. Seperti apa sih? Mudah. Saudara hanya mengatakan bukan dengan sombong. Kalau saudara mau lihat Yesus ada di dalam hati saya, apa yang saya lakukan, sikap suka menolong seperti disinilah sudah jelas. Oh, berarti Yesus ada di dalam hati kamu. Kita memberikan contoh dan dampak bagi orang. Nah, saudara sekalian, yuk kita mulai kembali kepada Tuhan. Kita mulai adanya pertobatan dan kita bisa membagikan semangat kita untuk menjadi pribadi yang suka menolong. Suka menolong itu bukan langsung ternyata paksa atau cari muka atau cari pamor atau pencitraan diri, bukan. Tetapi kita pure, murni dari dalam hati kita yang digerakkan oleh Roh Kudus. Karena sering saya katakan, lakukan bagian kita. Lakukan itu semua bukan untuk manusia, tetapi untuk siapa? Untuk Tuhan. Kalau bersama Tuhan, di dalam Tuhan, itu kita akan merasakan damai sejahtera dan rasanya tidak seperti tertekan atau terpaksa, ya kan? Maka dari itu semua jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kalau saudara nggak percaya, buktikan aja. Karena saya sudah melakukan dan semua jerih payahnya tidak akan sia-sia. Karena Tuhan melindungi, Tuhan mencukupi. Mungkin saudara sehari, Pak, saya sudah melakukan nih Pak, sudah ini. Nah saudara jangan terlalu berpikiran berharap, wah saya kalau sudah menolong orang, besok ada imbal baliknya. Saudara jangan punya pemikiran seperti itu. Kalau saudara memikirkan, wah saya udah nolong kamu nih, wah saya pasti ada imbal balik, mungkin dikasih apa-apa. Saudara kalau pemikiran itu, wah buruk sekali. Karena imbal balik itu mungkin anak cucu saudara di esok hari akan ditolong. Nggak tahu siapa yang menolong. Mungkin saudara melakukan kebaikan di dunia ini, saudara sudah melakukan udah naruh di sana di surga seperti adanya atap genteng ataupun apa, saudara sudah. Jadi nggak langsung kita melakukan menjadi pribadi yang suka menolong, nggak langsung oh nanti kamu ada imbal baliknya seperti ini. Enggak. Kalau kita mengharapkan itu, kita sama saja udah nggak tahu deh. Kalau saya melakukan apa bagian saya. Setelah itu saya serahkan pada Tuhan. Tuhan yang melihat hati saya. Maka dari itu saya mengajak saudara semua untuk berdoa. Katakan, Tuhan, selidiki aku, selidiki hatiku. Adakah aku mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh? Adakah aku benar-benar menjalankan kehendak-Mu? Maka dari itu kita harus peka dengan suara Tuhan. Mungkin saudara yang belum terbiasa minta hikmat pada Tuhan.
Maka dari itu, Roh Kudus disitulah akan membimbing saudara. Membimbing saudara memberikan satu jalan menjadi seorang penolong, pribadi yang suka menolong. Saya mungkin sering posting kegiatan saya di panti asuhan, kegiatan saya donor darah, kegiatan saya baksos. Itu bukan saya pencitraan, bukan begitu, tetapi itulah Roh Kudus yang menggerakkan saya. Di saat saya tidak mampu, di saat saya tidak ada, di saat saya tidak punya, saya berusaha memberi. Bukan untuk dilihat orang, tetapi untuk saya mencuri perhatian Tuhan. Dengan satu-satunya itu, bukan saya campur pada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menilai saya. Beda ya kalau pencitraan ya, pencitraan wah Pak Yosef foto jepret ngasih biar ini. Enggak, saya nggak perlu seperti itu, karena saya pribadi seperti itu. Kalau yang lain nggak tahu ya, tanda kutip, saya hanya melakukan kebiasaan saya untuk menolong, suka menolong. Tapi dibalas, kenapa dibalas dengan kadang yang paling sering nggak pernah dibalas. Tapi saya nggak mengeluh. Saya pernah ketika saya mengisikan token listrik orang lain, ketika saya membantu dengan tenaga pemikiran saya, ternyata dibalas dengan pengkhianatan serta dibalas dengan bukan. Saya harus membalas nyesal secara kedagingan, saya nyesal bantu. Tetapi di dalam Tuhan, saya ingat, lakukan itu bukan untuk manusia, tetapi untuk siapa? Untuk Tuhan. Sekali lagi untuk Tuhan. Saudara sekalian, semangat dan terus semangat menjadi pribadi yang menolong, ya. Untuk saudara bukan sekali lagi untuk pencitraan, bukan untuk dilihat, wah aku seperti apa, tetapi kita lakukan menjadi pribadi yang suka menolong, mau bekerja. Nah, saudara sekalian, sharing renungan sore hari ini cukup sekian. Saya akan mendoakan saudara yang punya masalah, yang punya pergumulan, beban berat, atau butuh solusi, hilang pengharapan serta sakit penyakit. Arahkan tangan saudara ke kamera saudara, kepada HP. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk renungan pagi dan sore hari ini Tuhan, yang mengena di hati kami. Biarlah setiap renungan ini kami boleh mengambil hikmat dan pelajaran, sehingga kami boleh menjadi berbuah dan menjadi dampak bagi banyak orang, dan menjadi pribadi yang suka menolong Tuhan. Bapa, pada saat ini Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan, baik yang mengalami sakit penyakit, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan Tuhan, Engkau berikan kesehatan pada mereka, karena kami percaya oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Dan bagi mereka yang hilang pengharapan, Kau berikan harapan baru. Bagi mereka yang putus asa, yang butuh jawaban, Tuhan, Kau bukakan jalan buat mereka. Berikan jawaban kepada mereka Tuhan, sesuai dengan ketetapan Engkau Tuhan. Bapa di dalam surga, ampuni segala kesalahan kami. Mungkin kami sudah menyakiti Engkau, ampuni kami Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi yang suka menolong, dan disitulah sosok Engkau hadir di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga terus mendoakan orang tua angkat kami Tuhan, Pak Kaleb serta Ibu serta keluarga yang ada di sini Tuhan. Engkau berkati Tuhan dalam pelayanannya, dalam keluarganya, baik dalam usaha pekerjaannya, bahkan anak cucunya diberkati dalam studinya Tuhan. Bahkan Kevin yang ada di Jogja Tuhan, berkati Tuhan dalam studi, dalam pekerjaannya Tuhan, dan Engkau membukakan jalan setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Terutama juga Jayati dalam usaha pekerjaannya, diberikan jalan Tuhan, dan Engkau bukakan jalan untuk mendapatkan rezeki yang daripada-Mu Tuhan, untuk ketiga anak-anaknya Tuhan. Dan untuk Carlo juga untuk diberikan jalan untuk mendapatkan pekerjaan Tuhan. Biarlah semua ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mendoakan teman-teman kami yang menyaksikan channel kami Tuhan. Bapa, Engkau pakai mereka, Engkau urapi, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini terus menegur mereka Tuhan, untuk mereka tumbuh bukan untuk hanya menyenangkan di telinga atau di daging, tetapi di sini kita harus benar-benar
menderita bekerja bersama dengan Engkau Tuhan. Ada kerendahan hati bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan, saudara bisa menyaksikan kembali rekaman renungan ini di YouTube yang nanti akan ada recordingnya, dan saudara bisa menyaksikan recording yang tadi pagi atau yang kemarin. Saudara bisa menyaksikan, bisa belajar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.